Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan pembahasan Fima Fihi bagian 49, halaman 298 dan halaman 316. Baik, langsung saja. Bismillah. Sebagaimana seorang guru yang mengajari seorang anak menulis, ketika si anak sudah menyelesaikan satu baris, ia menulis satu baris lagi dan menunjukkan hasilnya kepada gurunya. Di matanya, semua tulisan anak itu salah dan jelek. Namun dengan bahasa yang ramah dan menyenangkan hati sang anak, ia berkata, "Bagus sekali, tulisanmu sangat luar biasa, selamat, selamat. Tapi kenapa kamu tidak menulis huruf ini dengan baik? Ini seharusnya ditulis begini, dan huruf ini seharusnya juga begini." Sang guru menjelaskan huruf-huruf yang salah dan mengajarinya bagaimana seharusnya ia menulis. Selebihnya, sang guru memuji anak itu sehingga hati si anak tidak menjauh darinya dan jiwa anak yang lemah menjadi kuat dengan perbuatan baik sang guru. Secara bertahap mereka terus diajari dengan cara tersebut. Baik, di halaman ini Maulana Rumi ingin mengajarkan kepada kita semua cara mengajar yang baik atau cara mendidik yang baik. Jadi bagaimana caranya? Perumpamaannya adalah jika ada seorang anak yang menyelesaikan tulisannya satu baris, kemudian ia menulis satu baris lagi, ya, padahal di mata sang guru tulisannya itu sangat salah dan jelek. Tapi dengan bahasa yang baik dan menyenangkan, gurunya bilang, "Bagus sekali, tulisanmu sangat luar biasa." Kita ucapkan juga apresiasi, selamat. Kemudian ketika sudah kita apresiasi, ketika sudah kita buat dia senang, baru kemudian kita koreksi. "Tapi kenapa kamu tidak menulis huruf ini dengan baik? Seharusnya begini, seharusnya begitu." Jadi kalau murid kita, misalkan ini bagi pengajar ya, atau bagi guru, kalau murid kita nanti itu berbuat sebuah kesalahan, maka cara menegurnya atau cara menasehatinya atau cara memperbaikinya adalah dengan cara kita puji dulu pekerjaannya, kita apresiasi usahanya. Sehingga kemudian ketika hatinya itu merasa aman dan merasa nyaman, bahkan merasa senang, disitulah kemudian kita bisa memperbaikinya. Nah, perbaikan-perbaikan yang kita berikan setelah murid kita merasakan senang, itulah yang menjadikan murid kita menjadi bisa. Kalau kita melihat menggunakan teori psikologi pendidikan, jadi dalam teori psikologi itu ada yang dinamakan dengan hormon belajar. Jadi manusia itu memiliki hormon belajar. Ya, apa saja hormon itu? Ada dua, yakni yang pertama adalah dopamin, yang kedua adalah serotonin, nama hormonnya. Jadi ketika manusia mengeluarkan dua hormon ini, maka dua hormon inilah yang bertugas untuk menangkap memori-memori atau menyimpan informasi-informasi menjadi sebuah ingatan dan sebuah pemahaman. Nah, dua hormon ini, yakni hormon dopamin dan hormon serotonin. Pertanyaannya adalah kapan manusia memproduksi dua hormon ini? Jadi hormon ini dihasilkan oleh manusia ketika manusia merasakan kesenangan atau merasakan kegembiraan. Intinya ketika manusia itu senang, dia akan mengeluarkan hormon dopamin dan hormon serotonin. Ketika hormon ini sudah keluar, maka dia akan bisa belajar dengan sangat baik. Itulah kenapa murid-murid itu bisa pelajaran yang dia senangi, atau murid-murid kita bisa pelajaran yang gurunya dia senangi. Nah, intinya apa? Ketika seorang murid itu senang, maka pada saat itulah materi itu akan cepat masuk dalam pikirannya. Pesannya adalah kita hendaknya menjadi seorang pengajar itu yang menyenangkan, seorang pendidik yang menyenangkan. Kalau kita merasa, oh saya bukan pengajar, saya bukan guru, saya ingatkan bahwa setiap dari kita kelak pasti akan memiliki murid.
Jika murid itu bukan dalam kelas, maka muridnya ada dalam rumah. Siapa itu? Yakni bagi laki-laki muridnya adalah istri dan anaknya. Bagi perempuan muridnya adalah anaknya. Intinya apa? Setiap dari kita akan diamanahi seseorang yang kita bertugas untuk mendidiknya, entah itu istri ataupun anak. Nah, jadi kelak kita akan menjadi orang tua. Pada saat itu kita diwajibkan untuk bisa mendidik anak, karena anak itu sebagian kecil waktunya dia habiskan di sekolah dan sebagian besar waktunya dia habiskan di rumah. Nah, ketika dia di rumah, siapa gurunya? Tak lain adalah orang tuanya. Nah, kemudian apakah sudah siap sebagai orang tua menjadi guru? Nah, maka disinilah saran dari Rumi bahwasanya nanti cara mengajar atau cara agar anak mau belajar adalah buat dia senang dulu. Entah cara mengajarnya yang menyenangkan, atau entah kita iming-imingi atau kita janjikan sebuah hadiah dan sebagainya, sehingga ketika si anak itu merasa senang, nah, maka disitulah anak akan bisa atau cepat faham sebuah materi yang dia pelajari. Saya pribadi, profesi saya sebenarnya adalah seorang guru. Jadi ketika saya mengajar anak-anak, saya menggunakan teori ini. Jadi saya buat senang dulu anak-anak. Dengan cara apa? Dengan cara misalkan ada anak yang tidak suka dengan matematika, maka saya buat senang dulu dia. Dengan cara perlahan-lahan saya ajarkan matematika yang paling mudah. Ketika matematika itu soalnya paling mudah dan siswa mengerjakannya bisa, nah bisanya anak itu yang membuat dirinya merasa senang bahwa oh aku sudah bisa. Nah kemudian kita perlahan-lahan kita naik level atau kita buat soal yang lebih rumit. Nah itu kita bimbing perlahan-lahan agar kemudian si anak menjadi bisa. Jadi ketika guru itu memuji anak, maka hati si anak tidak menjauh darinya dan jiwa anak yang lemah menjadi kuat dengan perbuatan baik sang guru. Secara bertahap siswa itu harus diajarkan dengan cara tersebut. Karena memang usia remaja, jadi anak usia SMP dan SMA itu sangat membutuhkan figur. Secara psikologis, jiwanya membutuhkan figur. Harus ada orang yang dia kagumi, harus ada orang yang dia contoh. Siapa? Ya ini orang yang sering dia temui, baik di rumah ataupun di sekolah. Nah, maka hendaknya kita menjadi sosok figur yang baik bagi murid-murid kita. Karena salah satu yang menjadikan amal tak terputus adalah manfaatnya ilmu. Jadi bayangkan kalau kita bisa memberikan satu ilmu kepada murid kita menggunakan teori psikologi, kita menggunakan teori tasawuf, kita menggunakan teori tauhid, sehingga agar kita bisa memasukkan ilmu pada ruhnya siswa kita, sehingga sampai kapanpun siswa akan ingat apa yang kita ucapkan. Nah, maka itu akan menjadi amal jariah bagi diri kita. Meskipun nanti kita sudah wafat jasadnya, nanti ketika di alam kubur ada pahala yang akan terus mengalir bagi kita. Apa itu? Ilmu yang bermanfaat. Karena kita berhasil memasukkan sebuah pengetahuan ke dalam jiwa atau pikirannya murid kita. Maka itulah pentingnya ngajar, pentingnya transfer ilmu, dan pentingnya mengajarkan sebuah ilmu. Halaman berikutnya, Al-Quran memiliki kelembutan yang menakjubkan. Ia bisa mengunci hati manusia yang mendengar namun tidak bisa memahami, yang terangsang namun tidak mengerti. Allah Maha Lembut, pengunciannya lembut dan murkanya juga lembut. Namun kelembutan pengunciannya tidak seperti kelembutan pencerahannya, karena yang pertama bukan termasuk dalam sifatnya. Jika aku hancur berantakan, itu pasti karena kelembutan penyingkapannya. Poin pertama adalah Al-Quran memiliki kelembutan yang menakjubkan. Jadi setiap huruf dalam Al-Quran itu ada malaikat yang menjaga. Malaikat tercipta dari cahaya, maka setiap huruf dalam Al-Quran sebenarnya itu memiliki cahaya.
Sedangkan sifatnya cahaya itu adalah sangat lembut sekali. Dia tidak membakar, dia juga tidak keras, dia tidak kasar, dia tidak padat, tapi cahaya itu sifatnya apa? Lembut. Sehingga Al-Quran memiliki kelembutan yang menakjubkan. Maksudnya, karena kelembutan Al-Quran itulah dia mampu melunakkan hati yang keras. Dia mampu melunakkan pikiran yang keras. Bagaimana caranya? Tentu saja kita mohon izin dulu sama Allah Ta'ala. Ya Rabb, hamba mohon dengan keberkahan Al-Quran, hamba mohon si fulan agar hatinya semakin lembut, agar si fulan pikirannya semakin lembut. Nah, maka jika Allah meng-ACC, jika Allah mengizinkan, orang yang kita doakan itu akan menjadi lembut hatinya, akan menjadi lembut pikirannya. Kemudian kita kirimkan Al-Fatihah, sebuah surat pembuka dalam Al-Quran, 7 ayat yang sering diulang-ulang. Nah, kita kirimkan Al-Quran itu berupa Al-Fatihah. Nah, mudah-mudahan dengan Al-Fatihah itu bisa melunakkan hati dan pikiran seseorang yang keras. Ia bisa mengunci hati manusia yang mendengar namun tidak bisa memahami, yang terangsang namun tidak mengerti. Summun bukmun umyun fahum la yarji'un. Dibuat buta, dibuat tuli, dikunci hatinya, dan manusia tersebut tidak bisa menemukan jalan keluar. Artinya apa? Bagi orang-orang yang mendengar namun tidak bisa memahami, terangsang namun tidak mengerti. Artinya dia mendengar Al-Quran tapi dia tidak memahami Al-Quran itu. Dia sering mendengar tapi perilakunya tidak mencerminkan Al-Quran sama sekali. Jadi Al-Quran itu hanya digunakan sebagai lantunan saja, sebagai penghias telinga saja dan sebagainya. Tapi isinya itu sangat tidak diamalkan sama sekali. Ada orang non-muslim mengatakan jika umat Islam mengamalkan Al-Quran, maka umat muslim akan menjadi golongan umat yang paling kuat di dunia. Karena apa? Karena petunjuk gerak hidupnya itu didasari oleh petunjuk dari Sang Pencipta langsung, yakni Al-Quran. Dan dalam Al-Quran sangat banyak rahasia-rahasia dan kelembutan-kelembutan yang bisa membuat manusia itu mampu untuk bisa mengendalikan alam semesta. Nah, itu merupakan sir atau rahasia dari Al-Quran. Allah Maha lembut, pengunciannya lembut dan murkanya juga lembut. Namun kelembutan pengunciannya tidak seperti kelembutan pencerahannya, karena yang pertama bukan termasuk dalam sifatnya. Maksudnya adalah pengunciannya, Allah mampu mengunci mati hati manusia sehingga dia tersesat di jalannya sendiri, sehingga manusia itu tersesat di pikirannya sendiri. Tapi Allah juga maha memberikan pencerahan. Ya. Yang pertama bukan termasuk dalam sifatnya, artinya penguncian ini itu tidak termasuk dalam sifatnya Allah, bukan sifatnya Tuhan. Ketika Tuhan itu mengunci mati hati manusia, pasti itu ada musababnya. Nah, apa musababnya? Tak lain adalah perilaku manusia itu sendiri, karena Tuhan maha menghitung, Tuhan maha menimbang. Jadi sebelum Tuhan memutuskan sesuatu, pasti dengan kebijaksanaannya dia sudah menimbang dan mengukur sehingga manusia ini layak untuk dikunci hatinya. Yang menjadi sifatnya adalah maha memberikan pencerahan, artinya kasihnya itu mendahului murkanya. Maka kalau kita hitung, lebih banyak manusia yang diberkahi, lebih banyak manusia yang diampuni daripada manusia yang dimurkai, daripada manusia yang diazab. Padahal semakin menuju pada hari kiamat, hari akhir, manusianya semakin hancur. Tapi kenapa yang tampak di pandangan kita itu kebanyakan banyak yang diampuni daripada yang terkena musibah? Itu karena Tuhan kasihnya mendahului murkanya. Jika aku hancur berantakan, itu pasti karena kelembutan penyingkapannya. Artinya ini
Rumi mengatakan, jika aku hancur berantakan, ya, jadi galau, kemudian stres, kemudian jiwanya itu tidak terkendali, itu aku alami cuma satu penyebabnya. Apa? Karena pada saat itu Tuhan menyingkapkan kelembutannya. Artinya pada saat itu, pada saat seorang kekasih itu menyingkapkan dirinya, kita ini malah kalau kita terlampau cinta, kita malah bingung, kita malah stres. Jadi saking lembutnya Allah Ta'ala, ketika kelembutannya tersingkap, malah membuat sang pencinta itu tidak bisa tidur, malah membuat sang pencinta stres. Sama seperti gupuhnya kita ketika seorang kekasih atau keluarga seorang kekasih itu datang ke rumah kita. Nah, itu betapa gupuhnya kita. Kita bukan senang tapi malah stres. Stresnya kenapa? Khawatir kita tidak bisa mempersembahkan sesuatu untuk menyenangkan beliaunya. Nah, itu adalah kondisi cinta yang tinggi. Baik, terima kasih banyak. Semoga bisa menambah kemesraan kita pada Sang Pencipta dan kekasihnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.